Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video bagian ketiga untuk hari ini. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah LPPF. LPPF hari ini kembali menguat ya, 1,4%. Sempat breakout top box 4.400, tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Close di 4.360. Tapi masih boleh dipantau kalau besok kembali bergerak. Targetnya ya kalau misalkan dia kuat dan bisa bertahan di atas top box 4.400, targetnya telah di 4.570 dulu ya. Selanjutnya adalah MLPL. MLPL ini boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Hari ini dia doji sebetulnya, tapi nggak apa-apa, pantau aja. Kalau dia misalkan berhasil breakout 110-nya nih. Kalau 110 bisa ditembus, 113 tembus, next targetnya adalah di 126 ya. Ini dipantau aja untuk MLPL-nya. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA hari ini sudah sempat ke harga 138. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk MPPA-nya. Kalau misalkan dia lanjut menembus 138-nya ya, targetnya masih sama, masih di 153. Selanjutnya adalah beli. Nah, ini sudah kita bahas dari tanggal 19 kemarin. Nah, ini kembali menguat lagi 0,8%. Ini boleh dipantau kalau dia lanjut besok ya. Dan bisa menembus target resisten ya, 474, targetnya 480. Mudah-mudahan sih bisa ke harga 494. Nah, dipantau aja. Kalau sudah mulai bergerak di atas MA30, mudah-mudahan bisa naik ke atas ya. Selanjutnya adalah MAPI. MAPI ini sudah bertahan ya ini saya hapus dulu target yang lama. Bertahan di atas box 1395. Ini boleh dipantau pergerakannya besok ya. Kalau misalkan kembali menguat lagi, selama dia masih bertahan di atas 1395. Targetnya di 1475 ya, harapannya bisa close di atasnya. Nah, kalau misalkan sudah close di atas 1475, masih ada resisten ya di 1530. Selanjutnya adalah Pico. Pico hari ini sudah saya infokan ke teman-teman waktu dia breakout 230H. Dan akhirnya Pico hari ini ditutup dengan arah ya 25%, close di 270. Kalau lanjut next target adalah 318 ya. Diperhatikan aja Pico, kalau misalkan udah kena target sebaiknya taking profit dulu. Selanjutnya adalah SMBR. SMBR hari ini juga masih bertahan di atas top box 338 ya. Nah, ini masih boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan. Targetnya 242 dan 438 ya. 424 dan 438. Nah, tapi dia harus close dulu di atas MA30 atau minimal dia bisa close di atas harga 394-nya. Selanjutnya adalah ADMR. ADMR hari ini koreksi 1,13% ya, masih oke, masih bertahan di atas 1720. Target terdekat 1855 dan yang agak jauhnya di 2010. Masih boleh hold buat teman-teman yang masih pegang ADMR. Selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA ini sudah boleh diperhatikan lagi untuk besok ya. Kalau dia kembali bergerak lagi di atas 3.570. Nah, kalau berhasil menembus 3.570, targetnya adalah 3.720 untuk PTBA. Tapi kalau misalkan belum bergerak, selama masih berada di atas sekitar harga 3.490 ya, nah ini masih layak untuk di hold. Selanjutnya adalah ABMM. ABMM hari ini sempat koreksi ya, memang koreksi tapi maksudnya sempat dibawa turun sampai ke harga 3.260. Tapi masih boleh diperhatikan ya, ini sebetulnya masih bertahan di atas top box closingnya di 3.240. Nah, ini kalau dia mau lanjut dia harus breakout dulu 3.270-nya. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 3.270, targetnya adalah di 3.370.
Selanjutnya adalah Bumi. Bumi gap up ya, langsung sempat dibawa turun sampai ke 153 atau support top box. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama masih bertahan di atas 153 ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, targetnya adalah 166 dan juga 179. Next adalah ITMG. ITMG hari ini koreksi 2,15%. Ini masih oke, koreksinya nggak terlalu dalam. Nah, ini kalau juga ya, kalau misalkan ITMG lanjut melewati high-nya dia, berarti dia udah menuju ke 39.100. Nah, kalau misalkan udah kena 39.100, teman-teman yang udah masuk waktu breakout di tanggal 19, mungkin bisa TP dulu ya. Tapi kalau misalkan ternyata ditembus, mudah-mudahan targetnya bisa ke 42.000. Jadi ini masih boleh diperhatikan untuk pergerakan ITMG. Next adalah Toba. Toba masuk lagi ke dalam box ya setelah gap up, dan kemarin juga sebelumnya dia close di 575 atau sama dengan top boxnya atau resistennya. Nah, tapi masih boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi, harapannya sih dia bisa close di atas 590 ya. Nah, kalau misalkan dia sudah close di atas 590, ini trennya mudah-mudahan bisa naik lagi. Targetnya 620 dan 660 untuk Toba. Begitu juga BSSR. Ini kompak ya pada koreksi semua hari ini 1,17% ya. Nah, ini juga kalau berhasil breakout 4.300 ya. Nah, untuk kalau misalkan berhasil tembus 4.300 dan 4.340-nya atau 4.330. Nah, ini targetnya lumayan ya karena memang masih ada gapnya juga ini untuk BSSR. Mudah-mudahan bisa ke 4.900-an. Tapi dia harus lewatin dulu resisten yang ada di sini ya, di 4.410, dan juga masih ada resisten sekitar di harga 4.620-an ya. Nah, BSSR sudah makin menarik, jadi dipantau aja selama dia nggak jebol dari 4.160-nya ya. Oke, kita lanjut ya ke Bayan. Nah, Bayan hari ini koreksi 3,2% tapi masih oke. Targetnya masih sama ya, masih di 23.400, 24.800. Selanjutnya adalah Indi. Indi ya, ini terkoreksi ya 1,5% ya. Tapi kalau misalkan ternyata besok koreksi lagi atau tembus dari 2.580, buat teman-teman yang udah masuk beli di support mungkin bisa TP dulu. Tapi kalau yang belum punya ya tungguin aja apakah dia akan mantul lagi di area 2.470-nya atau enggak. Tapi kalau ternyata dia mantul di 2.580 dan kembali menguat, harapannya bisa breakout ya, masih bisa breakout 2.650. Targetnya adalah di 2.790. Tapi kalau untuk target pendeknya ada di 2.690 untuk ini. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa hari ini juga menguat ya, 9%, sempat menyentuh ke level harga tertinggi yaitu di 61. Ini udah kita bahas dari tanggal 16 Januari. Mungkin teman-teman bisa refer videonya, tinggal cek di channel ya. Nah, hari ini kembali menguat 9%. Kita lihat apakah besok lanjut atau enggak. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut di atas harga 60 ya, dan tembus 62, masih ada targetnya di 67 dan 70. Mudah-mudahan masih bisa terus ke utara ya. Tapi kalau misalkan dia pun koreksi ya, selama masih di atas harga 58, ini masih oke untuk di hold ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Adro. Adro koreksi juga ya, koreksi 1,2%, belum berhasil menguat. Nah, kita lihat aja kalau misalkan ternyata Adro turun, bahkan sebentar ya. Kalau misalkan Adro turun di bawah 3.140, sebaiknya ini sudah mesti hati-hati. Ada kemungkinan dia akan lanjut turun.
Tapi kalau misalkan ternyata ADRO kembali menguat dan breakout 3.260, target terdekatnya adalah di 3.450. Nah, tapi kalau kuat masih bisa lanjut, mudah-mudahan juga bisa ke 3.560. Selanjutnya adalah Doit. Doit akhirnya sudah kena targetnya ya di 306 dan close di 308. Ini kalau misalkan Doit lanjut, next target adalah di 338. Ini dia udah breakout ya. Kemarin nggak kita bahas karena hari ini dia berhasil udah kena target, kita bahas. Sebelumnya kita bahas dari tanggal 18 ya. Dari tanggal 18, 19 sudah kita bahas. Next adalah Agi. Nah, Agi hari ini yang di grup Telegram ini udah saya sampaikan ya, waktu dia mulai bergerak berhasil breakout 1980 dan sudah kena targetnya sebetulnya di 2015. Tapi kalau misalkan ternyata besok lanjut ya, teman-teman bisa ambil posisi lagi di atas 1980 ya, dengan harapan dia bisa breakout high-nya hari ini di 2030 untuk target di 2075. Selanjutnya adalah Arna. Arna hari ini kembali menguat 1,4% ya, dan juga berhasil breakout dari 1045. Nah, ini menarik kalau dia lanjut, next targetnya adalah di 1115 untuk Arna. Selanjutnya adalah MTEK. MTEK sudah mulai ada kekuatan untuk bangkit, mudah-mudahan kita lihat aja kalau besok lanjut targetnya di 1095. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 1170. Nah, tapi kalau misalnya ditembus juga 1170-nya, next target adalah di 1320. Selanjutnya adalah SCMA. Ini SCMA saya liatin terus hari ini ya, belum berhasil breakout, jadi saya nggak masuk dulu. Nah, ini kalau misalkan ternyata breakout nih menarik dan yang penting rame ya. Tapi kalau misalkan nggak rame, ya udah cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan yang masuk rame, volumenya gede, ini boleh diperhatikan untuk SCMA kalau dia berhasil breakout dari 218. Nah, kalau breakout 218 masih ada resisten di 226 ya. Ini bisa dijadiin target juga. Kalau misalkan tembus, next targetnya adalah di 234. Selanjutnya adalah Wine. Ya, untuk Wine hari ini menguat lagi 4,8% ya, bangkit dari support 250. Ini saham masih baru ya. Tapi menarik karena dia mantul ya atau menghijau di area supportnya atau di atas harga support 250. Ini kalau misalkan ternyata besok lanjut ya untuk Wine, kalau misalkan dia bisa menembus 270-nya, targetnya adalah di 302. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan bisa naik lagi untuk Wine. Selanjutnya adalah Auto. Nah, Auto ini juga mulai menarik lagi ya. Hari ini dia kembali menguat 0,7%. Boleh dipantau kalau dia mulai bergerak, harapannya bisa breakout 1420. Kalau tembus 1240, targetnya adalah di 1485 dulu untuk saat ini. Tapi kalau ternyata ditembus juga, next targetnya adalah di 1575. Selanjutnya adalah Bell. Bell masih sideways, tapi sudah hari ini doji ya di 142, tapi masih bertahan di atas pergerakan EMA 10, 20, 30. Pantau aja kalau dia berhasil breakout dari 145. Target 150, kalau misalkan tembus 150-nya, ya mudah-mudahan bisa ke 155 ya. Harapannya bisa close di atas 155, ini akan sangat bagus ya, masih ada resisten lagi di 164. Selanjutnya adalah ASA. Bukan ASA ya, Asha, ASHA. Nah, untuk Cilacap Samudra ini juga boleh diperhatikan lagi untuk perdagangan besok ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman suka sama saham ini dan berharap dia naik lagi, boleh ambil posisi ya, selama dia belum tembus support dari 94. Nah, kalau misalkan dia udah tembus 94 ya sebaiknya jangan. Nah, tapi kalau misalkan dia masih bertahan, boleh untuk spek buy.
Kalau misalkan buat trading jangka pendek boleh untuk TP di sekitar harga 114. Nah, tapi kita lihat aja volumenya kalau mulai rame. Tapi kalau misalkan masih belum rame, masih bergeraknya terbatas atau sorry, kalau misalkan patokannya kalau misalkan dia berhasil breakout harga 100 aja, ini saran saya ya. Kalau misalkan dia tembus harga 100, boleh ambil posisi. Nah, harapannya bisa jualan dulu di 114 ya. Tapi kalau misalkan 114 yang bisa ditembus juga, target berikutnya adalah di 134. Jadi dipantau aja untuk ASHA. Next adalah Ali. Ali masih bergerak sideways ya. Masih bertahan di harga 8.075, nggak close di bawahnya. Ini masih oke. Mudah-mudahan masih bisa nanjak lagi. Tapi kalau misalkan dia close di bawah 8.075, ini mesti hati-hati. Apalagi kalau misalkan dia sudah mulai close di bawah di bawah harga 8.050. Nah, kalau misalkan dia bergerak di 8.050, ya kemungkinan besar dia akan turun lagi menuju support 7.900-nya. Tapi kalau besok menghijau, ini sebetulnya bisa spek buy buat teman-teman ya. Harapannya bisa breakout 8.175. Targetnya masih sama di 8.375. Selanjutnya adalah Palm. Nah, ini Palm hari ini volumenya ada kenaikan lagi ya. Ini volume buy-nya. Jadi dipantau aja Palm kalau berhasil breakout lagi 740. Kalau breakout 740 dan bisa breakout 750-nya ya. Nah, ini boleh ya, kalau teman-teman mau ambil posisi silakan. Harapannya bisa terus menguat ya. Targetnya di 815 dan 865. Selanjutnya adalah ANJT. ANJT hari ini close persis di resisten ya, di 665. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya ANJT besok kalau dilanjut menguat lagi. Ya, untuk supportnya sendiri yang paling kuat adalah di 640 dan 645. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut ya untuk ANJT. Targetnya adalah di 705 dulu ya. Dipantau aja, mudah-mudahan bisa kembali menguat untuk ANJT. Next adalah LSIP. LSIP ini 3 hari candlenya merah terus. Ya, kita lihat aja apakah dia kembali menguat lagi ya. Harapannya tunggu aja, atau teman-teman kalau mau masuk tunggu dia breakout aja dulu ya di atas 1050. Kalau tembus 1050 targetnya 1075, tapi kalau masih bisa tembus lagi next targetnya ada di 1110 dan 1115. Ini targetnya. Mudah-mudahan bisa ke target tersebut, apalagi bisa close di atas 1115 akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa ke target yang paling tinggi ya di 1165. Cuma 100 kok ini. Jadi dipantau aja untuk LSIP. Oke, mungkin sampai di LSIP dulu ya. Memang masih banyak saham-saham yang lain sebetulnya yang masih menarik diperhatikan, tapi takutnya nanti teman-teman bosan dengar suara saya. Jadi segini aja dulu karena juga udah terlalu malam. Mungkin kita lanjut lagi besok, masih saham-saham yang masih di bawah yang belum breakout kita akan bahas. Oke, mungkin sampai di LSIP. Buat teman-teman yang baru nonton ya, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.